Kita semua, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita semua pada saat ini di jam sekarang akan masuk langsung ke materi yang kedua yang insya Allah akan disampaikan oleh Buya Zulfikar Harun LC, Masya Allah. Dan akan bertemakan tentang memahami 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kepada seluruh peserta, pada seluruh hadirin, mohon catat setiap poin-poin penting yang disampaikan oleh Buya, rangkum materinya, kemudian pahami isinya. Baik, silahkan Buya bisa langsung dimulai saja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. اللهم صل وسلم على سيدنا وقدوتنا وحبيبنا مولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين المهتدين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. Alhamdulillah, adik-adik sekalian, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita diberikan kesempatan di hari yang berbahagia ini menjelang siang untuk meluangkan waktu kita dalam rangka berma'rifatullah. Tiada kenikmatan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan nikmat ma'rifatullah. Karena ketika mengenal Allah itu adalah kehendak Allah, sebagaimana ibadah itu adalah taufik dari Allah. Allah hanya memberikan taufik itu kepada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika adik-adik sekalian bisa kemudian meluangkan waktunya, ya ketahui itulah pilihan atau dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia kepada agamanya sendiri, yaitu agama Islam, termasuk mempelajari akidah. Ada sekalian dimuliakan Allah, mohon maaf agak telat hari ini karena sebelumnya ini belum sempat ganti baju juga, habis ngisi kajian ya, kajian di kajian rutin kami di Bintaro. Ini langsung ngisi, jadi bertepatan hanya selang beberapa menit saja ya, 1-2 menit kalau nggak salah. Dan saya tadi buru-buru di sebelah, jadi langsung saya masuk ke sini. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan dalam rangka menuntut ilmu. Ada sekalian yang dimuliakan Allah, sebelumnya gimana? Apa kabar? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah, sehat Buya. Ini sebenarnya jadwal saya hari ini atau besok? Kayaknya jadwal saya besok ya, tapi dua-duanya Bu ya. Oh, dua-duanya. Khair insyaallah. Baik. Ada sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana yang saya tegaskan tadi di awal atau muqaddimah, bahwa kalau kita berbicara tentang kenikmatan, maka kenikmatan itu dibagi oleh para ulama kita ya menjadi 3 kenikmatan. Kenikmatan yang pertama adalah kenikmatan duniawiyah. Jadi nggak perlu songong kalau ada HP iPhone. Itu biasa. Allah kasih kepada orang yang beriman, juga kepada orang yang nggak beriman. Jadi nggak ada nilai plusnya. Sama aja. Ya. Nilai plusnya di rasa syukur kita. Ketika kita mampu bersyukur kepada Allah, itulah nilai plus bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun zatnya itu biasa aja. Sebagaimana dunia ini Allah berikan kepada hamba yang beriman, juga Allah berikan kepada hamba-hamba yang ingkar kepada Allah. Jadi nggak ada nilai plus. Plusnya ketika kita mampu bersyukur kepada Allah. Ini nilai paling atau kenikmatan yang paling rendah, yang selama ini kita bangga-banggakan.
ternyata masih ada yang lebih tinggi daripada kenikmatan duniawi. Apa itu? Kenikmatan, namanya kenikmatan ukhrawi. Kenikmatan ukhrawi ini maksudnya apa? Ya, satu kenikmatan atau satu tingkat di atas satu tingkat dari kenikmatan duniawi, yang lebih tinggi lah, ya, naik dikit, ya, satu level. Yaitu ketika kita beribadah berharap pahala kepada Allah, itu sebuah kenikmatan. Ketika kita bisa menunaikan sholat, kemudian diberikan pahala oleh Allah, ya, kita berharap dari sholat itu, ya, semoga Allah memasukkan kita ke dalam surga, yaitu kenikmatan. Tapi kenikmatan itu masih kenikmatan pertengahan. Semua orang yang beriman, yang melaksanakan perintah Allah, yang menjauhi larangan Allah, itu akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala pahala. Ya. Tapi ada kenikmatan khusus yang Allah hanya berikan kepada hamba-hamba khusus. Ada yang tahu? Tadi kita udah kasih isyarat-isyarat, ya. Ayo, ada yang tahu kenikmatan yang paling tinggi di sisi Allah? Tadi kan kita udah bilang yang level pertama kenikmatan duniawi, level kedua kenikmatan ukhrawi. Kenikmatan yang paling tinggi apa? Ayo, Fadhal, silahkan. Ada yang tahu? Masya Allah, nikmat iman dan Islam. Ya, benar. Jadi nikmat yang paling tinggi adalah nikmat diniyah. Itulah di situ ada nikmat Islam. Ya, kita bisa berislam, kita bisa alhamdulillah, ya, walaupun gini-gini, ya, tapi kita Muslim, ya. Walaupun kita dilahirkan dari keluarga sederhana, tapi kita Muslim, alhamdulillah. Itu patut untuk kita syukuri. Karena proses untuk masuk Islam, ya, orang-orang yang mohon maaf tadinya tidak beriman kepada Allah, ya, ingkar kepada Allah, itu berat loh adik-adik sekalian. Prosesnya tidak mudah. Mereka harus, ya, bergejolak dengan batinnya, bergejolak dengan pikiran sendiri, ya, belum lagi dengan orang-orang sekitar dia, di dalam keluarga dia, ya. Konsekuensi banyak yang harus dia dapatkan ketika harus masuk Islam. Tapi kita alhamdulillah, ya, bahkan sejak brojol, ya, kata orang Betawi, brojol udah Islam, ya. Ya, walaupun kata orang, ya, Islam keturunan nggak apa-apa, yang penting kita Muslim, ya, iman, ya, ketika kita bisa beriman kepada Allah, ya, itu kenikmatan, ya, dan itu pilihan dari Allah, ya. Allah memilih tanpa kita sadari. Kita kan yang hanya kita tahu, kita tiba-tiba ujuk-ujuk langsung ada di dunia ini, yang nggak begitu. Ketika kita bisa hadir di dunia, bisa beriman kepada Allah, bisa menjadi seorang Muslim, itu kenikmatan yang sangat luar biasa. Tapi ada yang lebih khusus daripada itu. Apa itu? Nikmat berma'rifatullah. Ketika kita bisa mengenal Allah, itu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kecuali kepada orang-orang khusus. Nah, mudah-mudahan kita termasuk bagian dari hamba-hamba khusus itu yang Allah berikan secara khusus. Karena kita hari ini sedang menuju ke sana, ya. Kita sedang belajar untuk mengenal Allah. Walaupun adik-adik sekalian dari segi umur mungkin masih muda, tapi insya Allah secara ruhani itu bisa lebih tua daripada orang-orang yang hari ini katanya dewasa, tapi pikiran dan juga secara kualitas ma'rifatullah dia mengenal Allah masih sangat minim. Maka sahabat-sahabat, adik-adik sekalian, inilah puncak dari kenikmatan, ya, yaitu kenikmatan ma'rifatullah, dan itu harus kita syukuri. Cara mensyukurinya gimana? Ya, kita harus istiqomah, harus menjaganya, karena dia nggak datang kedua kali. Nah, salah satu cara menjaganya, ya, adalah dengan berkomunitas seperti ini, ya. Kita ngumpul dengan orang-orang yang punya visi misi yang sama, kita punya semangat yang sama untuk belajar, ya, bertafakuh fiddin, ya, belajar ilmu agama. Maka dengan berkumpul dengan teman-teman yang seperti ini, insya Allah, ya, bisa memperkuat kita untuk berada di jalur orang-orang yang mengenal Allah. Maka sahabat, adik-adik sekalian, inilah kenikmatan yang paling tinggi di dalam Islam, yaitu ketika Allah memberikan kesempatan seorang hamba untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Maka ma'rifatullah, mengenal Allah, itu dikonsepkan oleh para ulama kita menjadi dua. Ya. Ada ma'rifatullah, mengenal Allah dengan zauq, dengan rasa, dengan kalbu. Maka kalau kita kemudian kerucutkan ke bawah, jadi untuk mencari kebenaran, ya, jadi anggota atau yang menjadi bagian di dalam tubuh manusia ini, ya, untuk mencapai kepada sebuah kebenaran, ya. Kalau hari ini kan kita terjebak dengan paham materialisme, ya, menganggap sesuatu yang kalau dia berbentuk pasti dia ada, gitu kan? Kita kan hari ini begitu. Padahal nggak seperti itu, karena pemahaman kita materi. Kita selalu memandang materi, sehingga apa? Kita terjebak dengan itu, menganggap sesuatu yang ada itu harus berbentuk materi. Ini keliru dan fatal. Dan ini nanti imbasnya nanti kepada cara kita memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mohon maaf, paham-paham seperti ini terulang kembali, ya. Sehingga muncullah paham-paham yang dulu sudah divonis oleh para ulama kita sebagai paham-paham yang sesat, ya, paham-paham yang harus dijauhi. Ini terulang kembali. Kenapa? Karena nggak beres dalam memahami, dia nggak punya metode yang benar dalam memahami ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para ulama kita mengkonsepkannya, salah satu di antara cara mengenal Allah adalah dengan zauq, rasa. Dan ini bisa kita sederhanakan dengan sebuah teori gula. Adik-adik sekalian, kalau saya taruh gula, misalnya di meja inilah, ya, adik-adik bisa menyimpulkan gula itu manis, bagaimana caranya? Misalnya di depan adik-adik ada gula. Saya mau dengar nih, 2 orang saja, ya. Mudah-mudahan jawabannya nggak sama. Bagaimana kita bisa menyimpulkan gula itu manis? Ayo, saya nggak mau kajian kita kayak kuburan, ya. Harus ada interaksi 2 arah. Fadol, silakan. Bagaimana kita bisa menyimpulkan bahwa gula itu manis? Ada yang bisa jawab? Ya, sebelum saya tunjuk nih. Dirasakan, oke, dirasakan, Masya Allah. Tapi 2 jawaban ini sama. Saya pengen yang beda. Oke, sama, rasa, lidah, ya, sama-sama rasa. Ada yang lain? Jawaban yang lain? Masya Allah. Nah ini, Aldi Rifai. Bagus. Dikerumuni semut. Oke. Berarti ada 2 di sini, ya. Oke. Ada 2 kesimpulan bahwa untuk membuktikan bahwa gula itu manis, yang pertama tadi adik-adik menyimpulkan bahwa manis, ya. Oh, manis rasanya dengan cara dirasa. Oh, ternyata gula itu manis. Yang kedua, dengan memperhatikan, oh, bahwa gula ini dikerumuni oleh semut. Dan semut ini suka yang manis-manis. Ya. Dan kedua metode ini benar, ya. Walaupun nanti untuk lebih mana yang lebih kuat, ya, lebih menancap di dalam kalbu kita antara merasa dengan teori tadi, tentu ada porsi yang berbeda, ya. Sebagaimana kalau kita mengatakan bahwa mana yang lebih kuat, ya, dalam artian tidak ada keraguan, ya. Orang yang langsung merasakan manisnya gula itu, atau orang yang memperhatikan dulu gula ini dikerumunin oleh semut. Semut itu suka yang manis-manis. Berarti gula itu manis. Panjang kali dia jalan dulu, ya, baru sampai kepada kesimpulan. Ya. Tapi dia nggak rasa. Mana yang lebih kuat menancap di dalam kolbunya, nggak akan goyah keyakinannya. Yang pertama tadi yang merasakan, atau yang kedua yang berteori? Ayo. Yang merasakan, ahsantum, yang merasakan yang lebih kuat. Dia nggak akan goyah, walaupun orang bilang, gula itu nggak manis. Ya, kita bilang ente bohong. Aku yang rasain kok manis. Kan gitu. Ya.
Masa kita yang ngerasain kemudian dia bilang bohong, ya. Ente yang bohong atau lidah ente yang bermasalah, ya. Bisa jadi lagi sedang kena COVID misalnya. Orang kan kalau lagi kena COVID nggak bisa merasakan. Ya. Maka itulah yang lebih kuat, yang merasakan. Ya, ini porsi walaupun nanti beda lagi pembahasannya. Pembahasannya nanti mengenal Allah dari jalurnya orang-orang para sufi, bertasawuf. Nah, ini lebih kuat merasakannya. Kenapa? Karena dia langsung merasakan kehadirat Allah. Dia merasakan bahwa benar-benar Allah itu ada. Ya. Buktinya apa? Ya Allah mengatur hidupnya. Dia merasakan betapa indahnya aturan Allah dalam hidupnya. Allah memilih yang terbaik bagi dia dan sebagainya dan sebagainya. Nah, untuk opsi yang kedua, karena kedua-dua ini merupakan konsep yang benar di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita tidak menolak, dua-duanya benar. Karena begitulah untuk mengenal Allah, yang pertama menggunakan rasa, yang kedua menggunakan teori tadi, ya, teori. Kita menyimpulkan dengan teori, dan kedua-duanya benar. Nah, yang menjadi fokus kita hari ini adalah cara kita memahami Allah Subhanahu wa taala, terutama sifat 20. Maka adik-adik sekalian, ya, akidah itu adalah media kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang belum beres, mohon maaf, tidak beres dia bermakrifatullah, dia mengenal Allah belum beres, ya, mohon maaf, kata para ulama kita, termasuk Imam Ghazali di dalam kitab Al-Iqtisad, ya, kata beliau apa? Ya, man la ya'riful ma'bud la salata liman la ya'riful ma'budah. Ya, kurang lebih seperti itulah. Bahwa ibadah itu nggak akan diterima, salat kita itu nggak akan diterima di sisi Allah kalau kita nggak mengenal siapa yang kita sembah. Begini, saya kasih satu contoh sederhana. Adik-adik sekalian, kalau mau ngirim paket, adik-adik bisa meyakinkan bahwa paket kita itu akan sampai bagaimana caranya? Apakah hanya sekedar nulis nama, misalnya nama siapa di sini? Pora misalnya, atau siapa? Kalau yang akhwat Nur Siska, kita nulis doang nama, terus kita ngotot antar ke kurir. Om atau apa, abang, tolong kirimkan dong paket saya. Ini cuma ada nama, Dek. Mana alamat lengkapnya? Pokoknya kirim aja atas nama ini. Sampai nggak itu? Nggak sampai. Biar adik-adik ngotot di situ, ya mau berantem sama abang-abang kurirnya, ya nggak akan sampai. Ya, ujung-ujungnya abang kurir yang ngantarin adik-adik ke rumah sakit jiwa. Ini orang ngotot suruh antar paket, tapi nggak ada alamat yang jelas. Ya. Atau bisa jadi, ya, jadi Ayu Tinting, ya, alamat palsu. Nggak sampai. Begitu juga ketika kita beribadah kepada Allah. Kadang kita ini kan suka nggak adil. Kita bisa menerima yang ini, tapi kita nggak bisa menerima yang ini. Kita bisa menerima bahwa paket kita nggak akan sampai kalau nggak ada alamat yang jelas, nomor HP, nomor penerima, nomor rumah itu yang menerima. Tapi kita nggak bisa menerima, masa sih? Ya, kita sholat bertahun-tahun, berarti kita nggak diterima ibadah kita. Lah kita nggak mengenal Allah. Bagaimana kita bisa sampai sholat kita kepada Allah, sedangkan yang kita sembah kita nggak kenal? Nah, kadang kan kita kurang adil. Benar nggak adik-adik sekalian? Benar. Kita bisa menerima ini, tapi kita menolak yang ini. Padahal gambarannya sama. Maka sebelum kita sholat, ya, ini nih cara kita supaya ibadah kita, sholat kita diterima di sisi Allah. Inilah kemudian kata para ulama kita, basic, ya, untuk supaya amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka selain ikhlas, kita harus tahu siapa yang kita sembah. Siapa yang kita persembahkan ibadah kita, ya. Maka kita harus mengenal Allah. Maka di dalam teori Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, mengenal Allah hukumnya wajib, ditulis tuh, ya. Makanya di dalam Aqidatul Awam kan itu ada di awal-awal. Ada yang hafal di sini matan Aqidatul Awam? Kalau Buya agak rada-rada lupa nih, udah tua. Ya, mana ini? Coba kita di awal-awal matan Aqidatul Awam itu ada, ya.
Tunggu, Buya lihat dulu di sini supaya kita lihat kita bisa memperkuat ya. Jadi sebelum masuk ke sifat itu ada matan nazom yang membicarakan tentang kewajiban mengenal Allah. Ya kalau kita nggak bisa nampilkan sekarang, nanti insya Allah. Yang jelas di dalam kajian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengenal Allah itu wajib. Maka adik-adik sekalian, ini sudah fardu ain. Ya. Fardu ain itu apa? Wajib secara person. Mohon maaf, adik-adik sekarang sudah balik. Rata-rata umur sekarang berapa? Abda'u bismillah tadi coba kita baca dulu tadi yang masuk chat. Belum masuk pas wajibnya apa? Nggak apa-apa. Jadi adik-adik sekalian, rata-rata umurnya di sini berapa? Sudah ada yang sampai 15 tahun. Rata-rata kayaknya ya. 15, oh Masya Allah, ada yang 17 tahun. 16, 17. Berarti antum udah balik tuh ya. Ya, udah balik ya. Udah bisa mandi sendiri. Ya. Itu udah balik, akil balik. Maka hukum orang yang akil balik 40. Waduh, siapa itu yang 40 tuh? Ya. Berarti salah masuk ini nih, salah masuk grup dia ya. Siapa yang 40 tadi tuh? Ini grup anak muda semuanya. Maka adik-adik sekalian, di umur 15 tahun, ya apalagi adik-adik udah di atas 15 tahun, itu secara syariat, itu kita sudah hukum akil balik, sudah balik. Maka sudah wajib kita mengenal Allah. Indikasi kita sudah balik kan kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Adik-adik kalau dikasih makanan, kan bisa tahu ini makanan layak dimakan atau tidak. Beda dengan anak kecil. Ya, anak kecil kan beda. Dikasih apapun, ya dia makan. Ya, mohon maaf, sampai kotoran pun dia makan. Karena dia nggak bisa bedakan. Apalagi balita tuh ya, bayi yang di bawah 5 tahun. Ya, yang belum memayis lah ya. Tapi kalau kita, adik-adik sudah bisa berpikir. Ya, apalagi kalau ada di sini yang bisa main catur. Itu lebih lagi tuh ya. Ya. Udah akil balik. Maka wajib kita untuk mengenal Allah. Siapa yang kita sembah. Supaya apa? Harapannya supaya ibadah yang kita lakukan itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlepas nanti kemudian apakah sholat kita khusyuk, itu nanti lagi. Ya, ada lagi pembahasannya. Minimal kita bisa mengenal siapa yang kita sembah. Ya. Maka insya Allah ya, sholat yang kita tunaikan bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syarat ya, selain ikhlas, supaya sholat kita, ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mengenal Allah. Makanya wajar Allah menempatkan ma'rifatullah ini pada ibadah yang paling tinggi. Jadi ibadah yang paling tinggi di sisi Allah itu apa? Bukan sholat, bukan puasa. Itu kan ibadah badaniyah. Yang paling tinggi ibadah badaniyah, sholat, iya. Tapi ada yang lebih tinggi dari sholat, yaitu ma'rifatullah. Dan ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini secara harfiah, secara teks kan gitu. Tapi secara penafsiran para ulama kita, pemahaman ulama kita, nggak begitu. Ya. Justru ayat ini menegaskan bahwa wajibnya kita berma'rifatullah. Ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika ditanya terkait ayat ini, kata beliau apa? Liya'buduni, untuk menyembahku, maksudnya adalah liya'rifuni, untuk mengenalku. Bagaimana seorang hamba menyembahku tapi dia tidak mengenalku? Maka tugas utama seorang hamba adalah mengenal Allah. Baru setelah itu baru dia bisa ibadah kepada Allah. Masa bagaimana dia bisa beribadah kepada Allah tapi dia tidak mengenal Allah? Maka adik-adik sekalian, ini melakukan Allah. Nah, masuk kepada tadi teori mengenal Allah, di mana para ulama kita membagi menjadi dua. Nah, maka
yang wajib untuk kita ketahui dari sifat Allah. Jadi kan kita sedang belajar nih, ya. Terus apa sih kadar mengenal Allah itu sampai bagaimana atau batasannya seperti apa? Nah, karena sifat Allah ini banyak adik-adik sekalian, maka para ulama kita kemudian memudahkan kita ya untuk nggak usah banyak-banyak, minimal 20 yang wajib difahami, dihafal dan diulang-ulang ya. Sampai kemudian bisa merasuk sampai ke kalbu kita ya. Kita bisa bolak-balik ya. Adik-adik hafal nggak sifat 20 di sini nih? Sebelum kita bahas nanti ya, cara memahaminya. Itu kan biasa kita lagu-laguin. Wujud kidam baqa mukhalafatun lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyya qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Jadi itu harus dihafal. Ya. Selain dihafal, baru juga difahami satu persatu. Intinya dihafal dulu, ya. Baru nanti kemudian proses memahaminya gampang. Ya. Tinggal kita cari ustadz, duduk di depan ustadz, minta diajarkan. Nah, karena adik-adik sekalian kita ini terbatas oleh waktu, ya mudah-mudahan pertemuan singkat ini kemudian bisa setidaknya saya memberikan kunci ke adik-adik sekalian. Ya, untuk membuka pintu itu. Ya. Setidaknya ada kunci yang adik-adik pegang. Nah, maka dalam berma'rifatullah, untuk teori yang kedua, yaitu dengan istidlal, dengan berteori, dengan berlogika, nah ini penting, karena adik-adik sekalian inilah yang paling inti di dalam mengenal Allah secara teori. Itu orang harus pakai akal. Maka sifat 20 ini ya harus difahami menggunakan dua dalil. Yaitu secara beriringan dalil nakli, wahyu, dan juga dalil akli. Nggak boleh dipisahkan dan nggak boleh didahulukan satu sama yang lain. Misalnya, Ustadz, nggak boleh mendahulukan akal, harus kita mendahulukan wahyu. Lah ente mau pahami wahyu itu bagaimana? Pakai dengkul? Nggak bisa. Harus pakai akal. Maka nggak boleh dipisahkan. Oh, saya mau mendahulukan akal saja Ustaz. Wahyu di belakang. Nggak boleh. Nanti tersesat ente. Ya, bikin aliran baru. Karena akal ini punya keterbatasan. Ada yang nggak dia bisa jangkau. Contohnya apa? Nggak usah jauh-jauh. Azab kubur. Adik-adik gimana bisa menyimpulkan bahwa azab kubur itu ada? Sedangkan azab kubur itu merupakan salah satu di antara keyakinan kita. Wajib harus mengimani adanya azab kubur. Gimana adik-adik bisa membuktikan adanya azab kubur? Kalau cuman berlandaskan akal, ini bisa tersesat. Coba buka kuburan itu. Ada nggak bekas-bekas disiksa? Sebagaimana di hadis itu disiksa pakai apa-apa. Nggak ada. Yang ada kain kafan dengan tulang belulang. Ini kan menolak. Maka untuk memahami proses kejadian azab kubur nggak bisa pakai akal, mentok dia. Tapi pakai dalil nakli tadi, ya, wahyu, informasi dari Allah dan Rasul. Karena kan kita belum mengalami. Kecuali nanti setelah mengalami, baru boleh nanti ente mati dulu, dan nanti balik lagi kasih tahu ke kita gimana tuh. Tapi kalau pakai akal nggak bisa akal. Tapi akal ini punya kemampuan untuk memahami sifat-sifat Allah yang 20 tadi. Walaupun secara hakikatnya dia nggak bisa sampai, tapi untuk memahami proses itu dia tahu. Nah, misalnya seperti kita menetapkan keberadaan Allah. Itu harus pakai akal. Karena kalau nggak pakai akal, itu manusia menolak. Sebagaimana di dalam Al-Quran, ketika Nabi Ibrahim ketemu dengan umatnya, ya, para penyembah benda-benda langit, ya. Ada yang menyembah bintang, matahari, bulan. Apa kata Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim nggak langsung ngajak, hei umatku, ayo kata Allah di dalam kitab suciku. Wah, nggak begitu. Kalau begitu kata Nabi Ibrahim, langsung ditolak. Ente ini tukang dongeng Ibrahim. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim?
ketika beliau sampai ke umatnya, para penyembah benda-benda langit, falamma ra'al lailu falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi. Ketika Nabi Ibrahim sampai di tengah-tengah umatnya yang menyembah bintang, apa kata Nabi Ibrahim? Apakah ini benar Tuhan? Kalau seandainya bintang ini Tuhan, ya saya akan ikut menyembah. Tapi apa yang terjadi? Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika fajar menyongsong atau ketika fajar berganti, yang terjadi apa kalau matahari sudah terbit? Kan bintang-bintang pasti hilang. Maka kata Nabi Ibrahim apa? La uhibbul afilin. Tuhan itu nggak boleh berubah. Masa ada Tuhan berubah? Ya. Maka apa bedanya kalau Tuhan berubah? Pasti dia akan berubah. Anak-anak dulu, berarti dia pernah mengalami proses anak-anak, ya. Berarti pernah ingusan dulu. Ini kan lucu. Maka sebagai pembeda, Tuhan itu nggak boleh berubah, nggak boleh ada tahawul. Makanya tadi di kolom komentar tadi kan komentar tadi ada matan yang dikutip bila tahawuli, karena memang Allah itu, Tuhan itu nggak boleh berubah. Kalau Tuhan berubah, apa bedanya dengan makhluk? Maka akal bisa menetapkan keberadaan Allah, eksistensi Allah. Bagaimana caranya? Dengan melihat sekitar kita, melihat memandang diri kita. Adik-adik misalnya nih, kalau di meja adik-adik ada teh. Teh itu tiba-tiba ada atau ada yang mengadakan? Ada yang mengadakan. Ya. Maka semua yang hadis, semua yang adanya dia itu tergantung dengan yang lain, ya. Maka dia membutuhkan yang mengadakan. Kalau Allah kan itu wajibul wujud, harus wajib ada. Karena kalau nggak ada Tuhan, nggak ada alam semesta. Ya. Maka dengan melihat alam semesta, melihat alam sekitar kita, kita bisa menyimpulkan, oh berarti ada yang mengadakan. Maka yang mengadakan ini harus bersifat wajibul wujud. Dia wajib ada dan harus bersifat qadim. Ya, di mana keberadaannya tidak didahului oleh yang lain. Bahkan Allah itu ada sebelum kata-kata ada itu ada. Nah, ini logika yang main. Baru setelah itu didukung oleh ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baru manusia bisa menerima itu. Kalau kita sodorkan pakai kitab suci dulu, nggak nerima dia, malah tambah ingkar. Lah orang belum beriman ke Al-Quran dipaksa beriman, nggak bisa. Dipaksa menerima informasi bahwa Tuhan itu ada, nggak bisa. Tundukkan dulu akal. Maka cara para nabi dan rasul ketika berdakwah ke tengah-tengah umatnya, bagaimana caranya? Tundukin dulu akal mereka. Ditundukin akalnya. Nabi Ibrahim, salah satu yang dikutip di dalam Al-Quran, yang sangat masyhur. Ketika berdebat dengan Raja Namrus untuk menetapkan bahwa Tuhannya Nabi Ibrahim itu menghidupkan dan mematikan. Oh, Namrus tersinggung, saya juga menghidupkan dan mematikan. Tapi caranya lucu. Dia ambil dua prajuritnya, yang satu dia tebas lehernya, yang satu dia biarkan hidup. Nah, itu mah bukan menghidupkan dan mematikan. Yang satu dibiarkan hidup gitu. Oke lah, kata Nabi Ibrahim, oke lah. Anggap saya terima ya, walaupun saya agak bodoh-bodoh dikit dulu ya, menyesuaikan dengan akal si Namrus ini. Yang terjadi apa? Kata Nabi Ibrahim, oke lah, anggap saya terima. Kalau begitu, Tuhan saya itu mampu menerbitkan matahari dari timur ke barat. Sekarang coba Anda melakukan yang terbalik. Ya, melakukan kebalikan. Menerbitkan matahari dari barat dan dari barat ke timur. Fabuhitalladzi kafar. Diam seketika itu Namrus, karena ditundukkan akalnya, nggak bisa nolak. Maka dari sini juga kita bisa simpulkan adik-adik sekalian, awal kesesatan itu dari mana asalnya? Dari sini dulu. Ya, baru nanti turun ke hati jadi sebuah ideologi keyakinan. Maka aliran sesat itu yang pertama kali dihantam nggak perlu pakai dalil ayat Quran, nggak perlu jauh-jauh, pakai ini dulu. Dihantam pakai ini, karena kebenaran itu pasti berkesesuaian dengan logika. Walaupun ada rana-rana di dalam ajaran Islam yang memang nggak bisa dijangkau oleh akal. Salah satunya yang kita sebutkan tadi, ya, azab kubur, ya, alam malaikat, ada nggak yang bisa sampai
Kan hari ini kita hanya bisa tembus ke langit dunia, belum sampai ke langit betulan itu belum langit. Yang di prestasi yang dicapai oleh manusia itu orang-orang NASA itu, dia kan baru sampai di langit dunia, bukan langit, masih langit-langitan lah ya, masih atmosfer apa segala macam itu ya, saya nggak paham. Antum adik-adik lebih paham. Itu kan belum langit sesungguhnya, langit sesungguhnya masih jauh lagi, belum ketemu langit itu. Dan manusia nggak mampu ketemu langit, hancur. Pakai pesawat apapun nggak bisa. Nah, ini nggak bisa dipakai akal. Akal kita harus kita tinggalkan. Ya, dalam artian, jangan pakai akal kalau sudah main ranah goib. Tapi untuk sifat Allah, kita bisa tegaskan, bisa kuatkan dengan menggunakan dalil akli. Itu tadi yang eksistensi yang paling pertama. Begitu juga dengan sifat-sifat yang lain, yang terutama sifat 20. Ya. Sifat qadim misalnya, Allah itu harus bermaha qadim. Maha qadim itu artinya apa? Yaitu tidak ada yang mendahului keberadaan Allah. Atau Allah itu tidak mengalami proses ketiadaan. Kalau kita kan ada setelah proses ketiadaan. Adik-adik kelahiran tahun berapa di sini rata-rata? 2000. 2003. Nah, misalnya di Nursiska 2003, kelahiran 2003. Sebelum 2003 kan nggak ada. Masih di awang-awang dulu. Masih di mana gitu ya. Ya, nggak gentayangan. Kalau gentayangan yang sudah mati dulu. Masih di awang-awang ya. Masih terbang kemana-mana dulu. Ya. Baru setelah 2003 baru ada. Berarti keberadaan kita ini kan nisbah. Masih nisbih. Artinya apa? Keberadaan kita ada setelah proses ketiadaan. Tapi Allah tidak begitu. Allah ada bahkan sebelum kata ada itu ada. Itulah inti dari sifat qadim. Makanya Allah nggak butuh tempat, adik-adik sekalian. Karena bertentangan dengan sifat qadim. Selain Allah, teori ini, bukan teori, rumus. Ya. Rumus dicatat. Kullu ma siwallah makhluk. Selain Allah itu namanya makhluk. Dan makhluk apapun itu semuanya. Bahkan arsy. Arsy itu makhluk nggak? Kalau pakai kaidah ini, pegang. Kaidah ini nggak rumit. Ya sederhana. Pokoknya adik-adik menghukumi selain Allah, itu makhluk namanya. Termasuk arsy. Termasuk tempat, waktu. Dulu kan waktu di zaman itu, atau ketika Allah masih sendiri, itu kan nggak berlaku bagi Allah. Allah dulu ada, baru Allah mengadakan yang itu. Arah, atas, bawah, ya, tempat, ya, waktu. Itu semua makhluk diciptakan oleh Allah. Termasuk tempat. Maka lucu kalau ada orang-orang yang ngotot mengatakan Allah bertempat di langit. Duduk di atas arsy. Lagi mana itu? Berarti ada pertanyaan yang dia nggak bisa jawab. Mana yang lebih dahulu? Allah atau tempat? Itu bingung dia. Apa ya? Pokoknya akhi, antum beriman saja. Lah, gimana kita mau beriman kalau nggak meragu-ragukan begitu? Iman itu bahasa yakin. Gimana kita mau mengimani sesuatu yang ragu-ragu? Dia aja nggak bisa menjawab. Mana yang lebih dahulu ada? Allah atau tempat? Bisa-bisa kafir dia. Kalau dia bilang, oh tempat duluan ada, kafir. Lah masa dia menetapkan tempat duluan ada baru Allah? Berarti dia mengatakan Allah itu hadis, sama seperti makhluk. Keberadaan Allah melalui proses ketiadaan. Ini kan kafir. Nggak boleh kita berkeyakinan begitu. Maka Allah nggak butuh tempat. Terus ngapain Allah ciptakan arsy? Allah menciptakan arsy untuk menunjukkan keagungan Allah. Untuk menunjukkan kebesaran Allah, keagungan Allah, kekuasaan Allah. Bahwa Allah mampu menciptakan makhluk yang bernama arsy. Yang kalau dibandingkan dengan langit dan dunia dan semesta alam hanya sekecil ini tuh, ya, setitik Allah mampu menciptakan itu. Ya, untuk menegaskan Allah itu mampu, Allah itu apa ya? Qadir, ya, maha mampu, maha berkuasa, dan bukan mengambil itu sebagai tempat, bukan. Nanti kacau, gimana caranya tuh? Allah mengambil tempat, ya, makhluk yang bernama arsy yang sifatnya hadis, keberadaannya melalui proses ketiadaan. Itu kan rancu. Berarti ada hulul di sana, menyatu.
antara Tuhan yang Maha Qadim dengan makhluk yang bernama hadis. Makanya mohon maaf adik-adik sekalian, kenapa ya keyakinan Trinitas di dalam Kristen itu sampai sekarang tertolak oleh akal? Karena mereka nggak bisa menjawab ini. Gimana tuh Tuhan menyatu dengan makhluk? Kan nggak lucu. Ya. Tuhan menyatu dengan makhluk. Ya. Nggak lucu namanya tuh. Ya. Maka Tuhan itu nggak boleh dia bertempat. Dia harus stabil. Ya. Karena kalau Tuhan bertempat, berarti apa bedanya dengan kita? Dia akan akan berubah dengan zaman itu. Belum lagi logika yang lain. Lah kalau Allah bertempat, siapa yang harus lebih besar? Karena ibarat seperti gelas, kalau kita isi air, berarti air kan itu bertempat. Berarti apa yang salah dari air itu? Kalau seandainya kita umpamakan dengan Allah, gelas harus lebih besar. Kan mustahil gelas kecil terus air banyak. Gimana tuh? Maka gelas itu ya, air itu harus menyesuaikan dengan volume gelas. Maka otomatis gelas harus lebih besar secara fisiknya. Ini kan nggak berarti ada makhluk yang lebih besar daripada Allah. Ini kan nggak nyambung namanya. Ya, nggak nyambung. Maka Allah itu bukan fisik karena Allah tidak membutuhkan tempat. Ya, Allah bukan arad, Allah bukan sifat karena sifat itu seperti diam, gerak, itu kan kita bisa kita bisa tetapkan keberadaannya ketika dia menyatu dengan jisim. Adik-adik bisa tahu gerak itu ada, diam itu ada loh ya. Gerak itu ada dari mana? Ya setelah mobil itu kita gerakan atau motor itu kita nyalakan baru kita tancap gas ya. Baru kita tahu oh ternyata gerak itu ada. Berarti gerak itu dia membutuhkan benda yang bernama jisim untuk bereksistensi supaya kita tahu gerak itu ada. Kalau kita nggak gerakan, sama seperti tangan ini, ya, tangan kita gerakan itu kan karena kita tahu bahwa gerak itu ada setelah kita menggerakkan tangan kita. Berarti arad itu membutuhkan jisim, sedangkan Allah nggak begitu. Allah bukan jisim, Allah bukan arad, karena Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah berbeda dengan makhluk. Maka kalau makhluk bertempat, Allah nggak bertempat. Kalau makhluk butuh jisim, butuh tangan, butuh kaki, ya Allah nggak butuh itu. Karena Allah bukan fisik. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun dan siapapun. Dan ini final. Ya, tidak serupa di sini benar-benar berbeda. Bukan seperti kata mohon maaf, ya, tetangga kita sebelah mengatakan Allah punya tangan. Tapi tangan Allah tidak seperti tangan makhluk. Apa bedanya kita mengatakan monyet punya tangan, tapi tangannya monyet berbeda dengan tangan manusia. Tapi kan sama-sama tangan. Ini merendahkan Allah namanya. Ya. Padahal itu sifat khobariyah. Sifat khobariyah itu ada di sekalian. Adalah sifat, sederhananya itu sifat dan bukan apa ya. Jadi tangan itu yang disebutkan di dalam ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang bercerita tentang sifat Allah, itu adalah sifat dan bukan tangan itu sendiri. Hari ini, mohon maaf, teman-teman yang terjebak dengan faham-faham materialisme, paham-paham mujassimah, paham-paham musyabbihah, menyerupakan Allah itu, mereka terjebak dengan zahir lafaz itu. Jadi kalau Allah menyebutkan tangan, mereka terjebak dengan tangan. Padahal di dalam ayat itu Allah menyebutkan sifat tangan dan bukan tangan. Kan beda antara tangan dengan sifat tangan. Ya. Jadi mereka ingin menegaskan bahwa Allah itu harus punya tangan dulu baru bisa berkuasa. Ya. Padahal kekuasaan itu tidak butuh tangan dan sebagainya. Karena kan dia sesuatu yang abstrak. Nah, inilah kekeliruan cara berpikir, ya, teman-teman kita itu, tetangga-tetangga kita itu yang terjebak dengan paham materialisme. Maka penting bagi kita untuk mempelajari, memahami sifat 20 ini supaya kita benar. Kita sudah mengenal Allah nih, tapi ternyata nggak beres. Kita memvisualkan Allah. Akhirnya apa? Yang kita sembah adalah apa? Patung yang ada di kepala kita, berhala yang ada di kepala kita. Padahal Allah itu nggak perlu dibayangkan zatnya. Rasulullah melarang kita membayangkan zat Allah.
nggak mampu akal kita untuk menangkap itu, sebagaimana ketidakmampuan akal untuk memahami teori azab kubur. Maka caranya kita bagaimana? Ya kita taslim, serahkan kepada Allah. Yang kita pikirkan supaya bisa menambah kekhusyuan kita dalam beribadah kepada Allah adalah melihat ya kekuasaan Allah. Allah menciptakan betapa luar biasanya manusia. Ya, ada laki-laki, ada perempuan, sehingga bisa ada perasaan ya tertarik. Kan lucu kalau siapa ini Fauzan ya tertarik sama Pora. Ya, itu kan menyelisihi tabiat yang Allah ciptakan pada manusia, yang dimana Allah menciptakan berpasang-pasangan. Ada laki, ada perempuan, sebagaimana ada tangan kanan, ada tangan kiri. Nah, begitu. Akal itu nggak mampu untuk memahami zat Allah. Maka kita diperintahkan oleh Rasulullah, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Ya, berfikirlah tentang ciptaan Allah, dan itu kan lebih mengefek ke kita. Kita bisa lebih merasakan nikmat beribadah, kita bisa lebih merasakan manisnya khusyuknya beribadah kepada Allah. Karena kita melihat keagungan Allah, betapa luar biasanya ya ciptaan Allah ini. Ya ketimbang kita memikirkan Allah itu tangannya gimana ya, nggak menambah khusyuk, malah justru tersesat ya. Jadi mohon maaf, Salafi Wahabi yang terperangkap pada pemahaman mujassimah ya, memvisualkan Allah, memfisikkan Allah ya. Nah ini sebenarnya garis besar untuk memahami sifat Allah melalui konsep atau teori yang kedua tadi, bil istidlal ya, dengan akal kita. Karena memang kan akidah itu kan apa? Keyakinan. Keyakinan bisa menambah yakin ketika akal itu bisa menundukkan dan mengirim sinyal supaya kolbu kita menerima itu sebagai sebuah keyakinan. Maka akan sampai kepada tahapan ilmul yakin. Ya. Maka yakin itu diperoleh dengan proses penggabungan antara dalil akli dengan dalil nakli. Maka jadilah namanya ilmu yakin. Kemudian nanti tahapannya masuk dengan sampai hakul yakin, itu nanti masuknya dengan ma'rifatullah bizauq, dengan merasakan. Itu namanya hakul yakin. Dia merasakan. Ya. Jadi seperti itu. Nah, ini kunci sebenarnya yang kita kasih kepada adik-adik sekalian. Mudah-mudahan lebih semangat lagi untuk ngaji, dan jangan sampai kita hanya ngaji hari ini. Ya mudah-mudahan ada guru-guru yang bisa membimbing adik-adik sekalian untuk terus belajar mengenal Allah Subhanahu wa taala, supaya ibadah kita bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini dulu yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kita kembalikan kepada moderatornya. Silahkan. Baik. Masya Allah. Terima kasih Buya atas ilmunya, atas materi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua ya, baik di dunia maupun di akhirat. Baik, untuk sesi selanjutnya adalah sesi pertanyaan, sesi tanya jawab. Kami akan membatasi pertanyaan menjadi 3 pertanyaan. Baik. Silakan pada peserta, bagi ada yang bertanya boleh mengangkat tangan, raise hand, atau lewat kolom komentar. Baik, ini tadi udah ada yang angkat tangan dari tadi Bu ya. Namanya Kang Agil. Silahkan Kang Agil untuk mengajukan pertanyaan. Jangan angkat tangan untuk izin lagi. Fadal, silahkan. Ya. Silahkan Kang Agil. Bisa dihidupkan mikrofonnya? Oh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Arjuli Karabi. Saya ingin bertanya bahwa kalau kita menafsirkan Quran, apakah hukumnya boleh apa tidak? Baik. Cuman ya. itu. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertanyaan bagus sekali dari saudara kita Agil Arjuliko Arabi. Namanya Masya Allah, namanya luar biasa ya. Jadi bolehkah kita menafsirkan Al-Quran? Boleh-boleh saja selama kita terpenuhi syarat-syaratnya. Kalau kita tidak terpenuhi syarat-syaratnya, ya nggak boleh kita menafsirkan Al-Quran. Dan syarat-syaratnya ya lumayan berat. Kalau kita menguasai, ada beberapa ilmu yang wajib untuk diketahui bagi orang-orang yang ingin menafsirkan Al-Quran. Di antaranya apa? Di antaranya ilmu nahwu sorof. Ya, itu udah mantap bolak-balik ya. Sampai kalau dia tidur pun kalau kita tanya dia bisa jawab. Itu kalau saking kuatnya, hebatnya dia nahwu sorof. Ya. Balaghah, ya, ilmu estetika bahasa ya. Balaghah. Kemudian ilmu ma'ani, ya, dia harus mengetahui ya setiap huruf itu ada makna. Ya, ila, ya, itu beda. Makanya kenapa adik-adik sekalian di dalam Al-Qur'an banyak sekali para ulama kita ya kemudian menafsirkan satu ayat dengan pemahaman yang berbeda. Misalnya di dalam Al-Qur'an terkait perintah wudu ya, atau ayat tentang wudu. Bagaimana ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Ya, ini udah perdebatan antara ulama-ulama Syafi'iyah dengan ulama-ulama Hanafiyah itu udah dahsyat sekali. Hanya gara-gara ila, makna ila. Ya. Ulama Syafi'iyah, ya kita yaitu kita yang bermazhab Syafi'i memahami bahwa ila itu bermakna ma'a, bersamaan. Sedangkan ulama-ulama Hanafiyah memahami ila itu bermakna penghujung dari sesuatu. Sama ya, dan dalil mereka berbeda-beda, ragam. Ulama-ulama Hanafiyah untuk menguatkan bahwa ila itu bermakna akhir dari sesuatu, kata mereka di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan wa atimus siyama ilal lail. Sempurnakanlah puasa kalian ila sampai malam gitu. Maka wajar ya, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang bermazhab Hanafi, itu mereka puasa walaupun ya udah maghrib, agak malam-malam dikit mereka berbuka. Tapi kalau kita kan udah sekedar ghurubus syams, tergelincirnya matahari, itu udah berbuka walaupun masih ada cahaya-cahaya biru. Ya di Indonesia kan begitu. Tapi kalau di Pakistan, di Turki nggak boleh, masih biru, masih ada garis-garis merah kemudian berbuka, itu batal menurut mereka karena belum malam. Ya. Itu gara-gara huruf ila ya. Sama seperti setelah itu wamsahu wagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum. Itu hanya gara-gara huruf ba, perdebatan antara ulama-ulama Syafi'iyah dengan sebagian ulama-ulama yang lain sampai hari ini debat terus. Ya. Ulama-ulama Syafi'iyah kita mengatakan oh ba di situ bermakna litab'id, sebagian. Makanya wajar kita mengusap kepala ya hanya ya tiga helai lah ya, begini-begini udah selesai. Kalau ulama kita yang lain nggak begitu, harus semua. Lah ini kan huruf ba di sini memang di antara maknanya adalah litab'id, sebagian. Dan ulama-ulama Syafi'iyah menguatkan ya bahwa ketika di dalam bahasa kita mengucapkan bahasa Arab ya, misalnya ketika kita mengatakan bahwa saya mengambil orang itu ya misalnya dengan bajunya ya, akhadtuhu biyadaya. Ya misalnya kita ingin mengatakan bahwa saya mengambil keraknya dia ya, ingin menegaskan bahwa kita mengangkat dia ya semuanya padahal kita hanya mengambil ini ya raknya. Nah, inilah kemudian ditegaskan di dalam Al-Qur'an ini dengan pemahaman ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa yang wajib itu, jadi kan ayat ini mengisi tentang informasi tentang wajib-wajib wudu. Nah, yang wajib itu hanya sebatas ini, mengusap aja sebagian kepala. Adapun kalau kita ingin mengusap seluruh kepala, yaitu masuk kepada ranah fadilah ya. Kita ingin menambah lagi keutamaannya silahkan. Tapi yang wajib ya ini, mengusap sebagian. Makanya jangan salahkan. Kalau ada bapak-bapak kita, orang tua kita wudu, kemudian kepalanya cuma diangkat dikit begini, terus begini-begini, udah. Dia udah menggugurkan kewajiban, udah cukup. Ya, nggak perlu dia sempurnakan semuanya. Tapi kalau dia sempurnakan, afdol, lebih utama lagi. Ya, ini hanya gara-gara apa? Gara-gara satu huruf ba.
Nah, maka untuk menafsirkan Al-Quran nggak seenak jidat kita. Ya hari ini orang-orang mohon maaf ya tidak punya tidak punya syarat-syarat ini, belum terpenuhi syarat-syarat ini sudah berani menafsirkan Al-Quran dan dia berdosa. Ya. Karena dia belum terpenuhi syarat-syaratnya. Belum lagi ilmu usul fikih yang harus dia pahami. Ya sama seperti misalnya perdebatan hari ini gara-gara pemahaman ayat. Ya, mohon maaf. Ya ada teman-teman yang sebagian ya yang terlalu ketat untuk menghadap kiblat sampai masjid sudah bangun begini, misalnya sudah lurus, dia kasih sajadahnya agak mirip ke kanan dikit. Ini kan mengganggu sekali ya. Kalau sholat di dekat kita, nanti kepala kita yang beradu di bawah pas sujud. Nah, ini gara-gara apa? Gara-gara dia tidak punya pemahaman yang utuh terhadap ayat itu. Ya, padahal perintah di dalam Al-Quran kan apa? Allah hanya memerintahkan kita untuk fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkanlah wajahmu pada arah-arah Masjidil Haram. Ya dan tidak mesti harus 24 atau harus pas begitu, nggak mesti. Yang penting sudah ada arah ke sana udah cukup. Nggak perlu untuk memaksakan, apalagi kita di ujung dunia ini, Indonesia dengan Arab Saudi kan jauh ya. 9 jam untuk ke sana, Indonesia ke Arab Saudi. Ya pasti ya untuk supaya pas ke arah kiblat kan itu pasti nggak pas-pas amat ya. Maka cukup dengan menghadap ke arah kiblat, yaitu ditandai dengan arah kiblat barat ya. Kalau di kompas kita barat sudah cukup. Nggak perlu untuk sepas kali udah ada masjid dibongkar kiblatnya. Ini gulu namanya, takalluf ya, terlalu berlebihan. Ya nggak perlu. Nah ini awalnya dari mana? Kesalahan ya memahami ayat itu. Nah makanya kita kalau nggak punya alat, kita nggak punya kapasitas untuk memahami ayat itu, ya kita pakai pemahaman ulama kita. Jangan memahami sedengkul kita, pakai hawa nafsu, jangan, berdosa. Ya. Maka mohon maaf ya, hari ini slogan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah penyesatan. Lah emang kita nggak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi pemahaman para ulama kita. Dan ulama kita itu warasatul anbiya, pewaris para nabi. Nabi itu bukan hanya mewariskan hadis Nabi, bukan hanya mewariskan Al-Quran, bukan, tapi mewariskan pemahaman yang bernama sanad. Makanya alhamdulillah untuk menjaga pemahaman kita harus bermazhab tuh kalau fikih ya, supaya pemahaman kita sampai kepada Rasulullah. Beginilah Rasulullah memahami sebagaimana dipahami oleh para ulama kita. Begitu juga dengan akidah kita harus bersanad. Nah, salah satunya adalah ini nih ya, akidah yang kita pelajari ya. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ari, Maturidi, bersanad semuanya, sifat 20 dan itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau sudah begitu kan kita insya Allah peluang untuk keliru kan jauh. Peluang untuk memahami dengan hawa nafsu jauh. Ya, maka nggak perlu kita capek-capek ya untuk berobsesi menjadi mujtahid ya, menafsirkan Al-Quran boleh silakan, yang penting ente rajin belajar ya. Kalau rajin FB-nya lebih kenceng daripada belajar nahwu sorof ya ke laut aja ya, bukan jadi tafsir itu malah jadi tafsir mimpi dukun. Ya gitu ya Akil. Ya baik. Terima kasih Bu ya untuk penjelasannya. Sekarang sudah jam 11.50, sebentar lagi zuhur. Mungkin ada satu pertanyaan lagi Bu ya. Baik, terakhir ya. Terakhir ya. Ada 2 pertanyaan tapi satu tipe ya Bu ya. Satu aja ya. Bagaimana sih Bu ya cara kita untuk selalu beristiqomah dan untuk selalu bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala walaupun lingkungan kita tidak mendukung kita untuk melakukan hal tersebut Bu ya? Baik. Jadi ada beberapa tips yang diutarakan oleh para ulama kita. Yang pertama, carilah guru ya. Apalagi sekarang alhamdulillah kita punya medsos ya. Walaupun nggak apa-apa kita ngaji YouTube, yang penting guru kita jelas, yang bersanad ya, pemahamannya sama seperti ulama-ulama ya, sama seperti adik-adik sekarang ngaji kan, alhamdulillah walaupun via Zoom kita ngaji. Dan ini insya Allah salah satu cara kita untuk menjaga istiqomah, walaupun mungkin keluarga kita tidak mendukung itu ya, kita lahir dari keluarga yang mungkin awam, yang nggak perlu kita menyalahkan keadaan, nggak perlu kita menyalahkan orang tua kita, nggak perlu ya. Kita tinggal menjaga keistiqomahan. Salah satunya adalah rajin ngaji
Ya, kita cari guru-guru yang bersanad, yang benar, dalam artian pemahamannya sesuai dengan ulama-ulama sebelumnya. Ya, jangan ustadz-ustadz yang nggak tahu, nggak jelas ya sanadnya seperti apa, apalagi yang mudah membid'ahkan, mengkafirkan, mensyirik-syirikan. Nah, hati-hati, jangan sampai kita dapat guru yang begitu. Kedua adalah dengan mencari teman-teman yang sefikroh dengan kita, teman-teman yang bisa membantu kita istiqomah, teman-teman yang bukan hanya selalu memuji kita, tapi menasihati kita, ya, terutama ketika dia bisa menasihati kita secara bersendirian, itu bagus sekali. Ya, kita cari teman-teman yang seperti itu. Kalau kita dapat orang yang seperti itu, jaga, bersamalah dengan dia, tetap bersabar ya. Walaupun mungkin nasihat dia ya sering bikin kuping kita panas, nggak apa-apa. Berarti dia jujur itu. Karena kan dia selalu melihat kita, dia selalu memperhatikan kita. Ya, tapi jangan juga cari teman yang kerjanya cuman menasihati aja ya. Dia melihat sisi kesalahan kita ya, seolah-olah kita nggak ada benar. Ya, ini nggak benar juga ya. Jangan cari teman seperti itu. Tapi carilah teman ketika kita benar, dia berikan kita dukungan. Dan ketika kita salah, dia ulurkan tangannya untuk meluruskan kita. Nah, itu teman yang bagus. Ya. Dan adik-adik dengan membuat komunitas seperti ini, sebenarnya adik-adik sudah mendapatkan itu. Ya, tinggal dijaga aja ya. Dibuat kajian, ya, nanti dibuat pertemuan atau alumni, ya, dan sebagainya. Ini insya Allah mudah-mudahan bagian dari wasilah media kita untuk bisa istiqomah ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Masya Allah, tabarakallah. Jazakumullah khairan Buya atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua, baik di dunia dan di akhirat. Baik, sekian untuk para peserta. Jangan lupa nanti pukul 13.00 kita akan lanjut untuk materi yang ketiga, yaitu materi tentang akhlak dan adab Nabi Muhammad SAW yang insya Allah akan disampaikan oleh Habib Muhammad bin Anis. Insya Allah ya. Nah, untuk sekarang kita isoma terlebih dahulu. Doa kita sebentar istirahat. kali. Oh iya. Mohon izin. Buya mohon izin untuk bisa memimpin doa untuk kami, Baik. Buya. Baik. Ya, ada sekalian, agar lebih berkahnya pertemuan kita pada siang hari ini, dan supaya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita tutup dengan membacakan doa bersama yang dimana saya akan pimpin. Ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك وعلى دينك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم بارك لنا في شعبان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ووفقنا في طاعتك يا أرحم الراحمين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit ya. Afwan Buya, untuk sesi foto sebentar. Oh ya, baik. Saya atur dulu sebentar. Silakan para peserta dibuka camnya videonya. Tafadhol. Dalam hitungan 3 dimulai ya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3.
slide selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Buya. Wah, nggak kerasa ya. Alhamdulillah. Baik. Izin pamit ya. Adik-adik Ya, sekalian. Buya. Buya. Syukran. Assalamualaikum Khairan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Silakan atas kepada kekurangan dari kami, Buya. Ya. Silakan kepada Terima kasih peserta. kepada semuanya. Silakan Ya. Kang Gali ditutup. Ya. Silahkan jazakumullah khairan pada seluruh peserta yang telah menghadiri materi kedua pada saat ini. Jangan lupa untuk absen. Yang absen akan dikirimkan nanti di grup WhatsApp. Dan jangan lupa nanti akan dilanjutkan pukul 13.00 untuk materi ketiga, yaitu yang akan disampaikan oleh Habib Muhammad bin Anis, insya Allah ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan tafadhalu. Silakan salat dulu. Makan. Silakan.